Shalom, Presbiter Jemaat GPIB Getsemani DKI Jakarta mengucapkan selamat beribadah di hari Minggu Pemeliharaan Yesus Kristus. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan. Pemberitaan firman pada ibadah ini disampaikan oleh Pendeta Jimmy H.K. Irot. Jemaat Tuhan, kami undang berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats pembimbing kita terambil dari kitab Ibrani pasal 10 ayat 25 yang menyatakan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu dan menyertai kita.
Jemaat Tuhan, kami persilakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dengan rasa sesal dan malu, dan dengan segala kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita. Bapa Maha Kudus, kami mengaku kepadamu bahwa kami adalah umat yang berdosa. Kami telah gagal untuk mengasihi Engkau dan sesama kami. Kami cenderung mengasihi diri kami sendiri. Kami mengasihi hanya supaya kami kembali menerima kasih. Kepadamu kami memohon. Bapa Maha Pengasih, kami mengaku bahwa kami sering tidak setia melayani Engkau. Kami melayani Engkau dengan motivasi salah. Kami melayani hanya agar kami diakui dan dikenal. Kami cenderung lebih mengutamakan harga diri dan hak-hak kami. Kami takut untuk menyatakan yang benar. Kami bersikap diam terhadap berbagai kesalahan dan kecurangan. Kepadamu kami memohon. Bapa Maha Penyayang, kami menyadari bahwa sungguh dosa kami bertambah besar, sebab dalam melaksanakan tugas panggilan dan pengutusan-Mu, kami terlalu banyak menuntut, sering kecewa dan putus asa. Kami juga terlalu banyak berbicara dan hanya sedikit bekerja. Berilah kami pengampunan-Mu ya Bapa, baharulah hati dan perilaku hidup serta kerja lainan kami oleh Roh Kudus. Kami mohon dalam Yesus Kristus Tuhan dan penebus kami yang hidup.
Jemaat kekasih Tuhan, kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat disampaikan berita anugerah pengampunan sebagaimana tertulis dalam kitab Efesus pasal 1 ayat 7 yang menyatakan, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Berdasarkan firman Tuhan ini, maka kami selaku pelayan Yesus Kristus memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jemaat kekasih Tuhan, mari kita berdiri untuk mendengar apa yang menjadi perintah hidup baru bagi kita saat ini, sebagaimana tertulis di dalam 2 Petrus pasal yang ketiga ayat 10 sampai ayat yang ke-14 yang menyatakan, tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api, dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih,
Sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Demikianlah perintah hidup baru. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Jemaat Tuhan, kami persilakan duduk. Saudara-saudara kekasih Tuhan, kita akan masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan, di mana kita pada minggu ini memasuki minggu pemuliaan Yesus Kristus. Bacaan nanti akan terambil dari kitab Perjanjian Lama, Yoel pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Sebelumnya, mari kita mohon pimpinan dan penyertaan Tuhan dalam kuasa Roh Kudus. Bapa di surga, dalam kasih Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa menyapa kami lewat firman-Mu yang hidup dan berkuasa, saat ini kami kembali datang untuk menghadap hadirat-Mu yang kudus, seraya menyerahkan diri untuk mendengar dan melakukan akan firman-Mu. Engkau mau mengajar kami untuk melihat segala bencana yang terjadi sebagai alat Tuhan untuk mendidik kami umat-Mu. Karena itu ya Tuhan, berfirmanlah bagi kami semua. Kami sedia bersama untuk mendengar dan melakukan akan firman-Mu. Amin. Umat kekasih Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini sebagaimana tertulis
dalam kitab Yoel pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-12 yang menyatakan, firman Tuhan yang datang kepada Yoel bin Petuel. Dengarlah ini, hai para tua-tua, pasanglah telinga, hai seluruh penduduk negeri. Pernahkah terjadi seperti ini dalam zamanmu atau dalam zaman nenek moyangmu? Ceritakanlah tentang itu kepada anak-anakmu, dan biarlah anak-anakmu menceritakannya kepada anak-anak mereka, dan anak-anak mereka kepada angkatan yang kemudian. Apa yang ditinggalkan belalang pengerit telah dimakan belalang pindahan. Apa yang ditinggalkan belalang pindahan telah dimakan belalang pelompat. Dan apa yang ditinggalkan belalang pelompat telah dimakan belalang pelahap. Bangunlah, hai pemabuk, dan menangislah. Merataplah, hai semua peminum anggur, karena anggur baru, sebab sudah dirampas dari mulutmu anggur itu. Sebab maju menyerang negeriku suatu bangsa yang kuat dan tidak terbilang banyaknya. Giginya bagaikan gigi singa, dan taringnya bagaikan taring singa betina. Telah dibuatnya pohon anggurku menjadi musnah, dan pohon araku menjadi buntung. Dikelupasnya kulitnya sama sekali dan dilemparkannya, sehingga carang-carangnya menjadi putih. Merataplah seperti anak dara yang berlilitkan kain kabung, karena mempelai kekasih masa mudanya. Korban sajian dan korban curahan sudah lenyap dari rumah Tuhan, dan berkabunglah para imam, yakni pelayan-pelayan Tuhan. Ladang sudah musnah, tanah berkabung, sebab gandum sudah musnah. Buah anggur sudah kering, minyak sudah menipis. Para petani menjadi malu, tukang-tukang kebun anggur meratap karena gandum dan karena jelai, sebab sudah musnah panen ladang. Pohon anggur sudah kering, dan pohon ara sudah merana. Pohon delima, juga pohon korma dan pohon apel. Segala pohon di padang sudah mengering. Sungguh, kegirangan melayu dari antara anak-anak manusia. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Umat Tuhan, kami persilakan duduk kembali. Bapak Ibu dan saudara-saudari kekasih Tuhan Yesus Kristus, di hari Minggu pemuliaan ini saya tetap menyapa kita dalam semangat sebagai umat Tuhan yang tetap beribadah. Salam sejahtera bagi kita semua. Dalam kesempatan pada minggu ini kita diingatkan kembali oleh sebuah peristiwa yang pernah dialami oleh jemaat Tuhan pada masa Yoel, bahwa memang kita sudah boleh merasakan betapa kemuliaan itu telah dinyatakan dengan naiknya Tuhan Yesus ke surga, lalu memberikan kita suatu ruang waktu yang tidak terbatas untuk menikmati berkat Tuhan. Nah, tetapi dalam kenyataannya di tengah kehidupan yang kita harus alami dan jalani, mau tidak mau kita harus berhadapan dengan suatu persoalan, baik
mungkin dalam kenyataan pribadi kita, keluarga kita, atau mungkin secara meluas. Katakanlah seperti yang boleh terjadi akhir-akhir ini, yang terus boleh diberikan tanda petik menghantui kehidupan umat manusia, bahkan kita sebagai anak bangsa atau juga sebagai umat Tuhan. Karena itu ketika mulai begitu merebaknya pandemi COVID-19 ini, Presiden Joko Widodo pernah secara resmi menetapkan bahwa COVID-19 ini sebagai bencana nasional. Penetapan itu dinyatakan melalui keputusan Presiden atau Kepres nomor 12 tahun 2020 tentang penetapan bencana non-alam penyebaran coronavirus disease 2019 atau disingkat COVID-19 sebagai bencana nasional. Dan karena itu makanya hal ini kemudian disikapi oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Mengapa ini menjadi sesuatu yang sangat penting untuk diputuskan sebagai suatu bencana? Karena benar-benar mengancam kehidupan umat manusia, khususnya bagi anak negeri ini. Nah, coba untuk menyimak peristiwa ini dalam kaitan dengan berita firman Tuhan pada hari ini yang disampaikan oleh kitab Yoel. Benar-benar coba untuk memaknai apa sih yang terjadi, untuk kita mengerti betul tentang bencana yang terjadi ini. Gambaran pada waktu itu disampaikan oleh Yoel tentang adanya tulah belalang sebagai hukuman Tuhan. Saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus Kristus, ini mau menyampaikan memang suatu keadaan yang sangat kacau. Kalau di dalam Ibrani katakan tohu wabohu, sesuatu yang tidak akan teratur dan tidak akan berurutan untuk bisa mempertahankan suatu keutuhan hidup. Karena bencana ini benar-benar sebagai sesuatu yang mengerikan yang dialami oleh umat Tuhan. Menyatakan dengan sungguh di dalam firman ini bahwa bencana itu adalah sesuatu yang harus dialami dan diterima oleh umat Tuhan semata-mata karena ada kehidupan dalam rangka ritual peribadahan mereka yang jelas-jelas tidak sejalan seturut dengan maksud dan kehendak Tuhan. Yang inilah yang kemudian membuat sesuatu yang begitu, kalau mau dikatakan benar-benar mengerikan. Ya. Kita dapat membaca di ayat 1 sampai ayat 4, tulah, boleh dibilang maksudnya tulah terakhir yang dialami oleh umat. Tapi tulah ini menjadi sesuatu yang sesungguhnya memang terjadi dialami oleh umat Tuhan untuk mau menggambarkan betapa mereka juga tidak pernah melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Belalang pengerip, pindahan, pelompat, pelahap, itu menunjukkan tahap-tahap perkembangan siklus dalam kehidupan belalang. Mereka merusak panen,
dan betul-betul melahap segala sesuatu yang ada pada waktu itu. Kerusakan yang disebabkan oleh belalang ini benar-benar dicatat oleh Alkitab, tetapi juga diberitakan dengan sungguh bahwa itu memang terjadi. Itulah terakhir yang dicatat di Yerusalem, dikabarkan terjadi tahun 1915 Masehi. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudari, memang dalam konteks Yoel mau mengingatkan bahwa ini ada hubungannya dengan Yom Yahweh, hari Tuhan. Peringatan Tuhan adalah sungguh mengajak umat untuk sadar. Jangan sampai hanya karena masalah yang berhubungan dengan kehidupan kita menyepelekan makna kehadiran Tuhan yang berkuasa. Di sini betul-betul diingatkan bahwa mereka diingatkan untuk meratap. Sikap meratap adalah tindakan pertobatan, memohon pengampunan, menghadap hadirat Tuhan dengan sungguh. Apa yang disampaikan bagi mereka yang benar-benar telah melecehkan dan telah membuat ibadah itu menjadi sesuatu yang kekejian bagi Tuhan, karena yang pertama kalau kita baca ayat 5 sampai 7 adanya peminum anggur disuruh menangis dan meratap. Lalu ada kelompok yang kemudian juga digambarkan dalam ayat 8 sampai 10 yang memang tidak disebutkan di situ, tetapi menggambarkan tentang sesuatu yang berkaitan dengan umat Tuhan, yang digambarkan mengantarkan si suaminya sebagai seorang istri dan terkait dengan masalah hubungan suami istri. Ada kritik tentang dinamika kehidupan sosial yang sungguh-sungguh sudah menyimpang dalam kehidupan umat Tuhan pada waktu itu. Padahal apapun yang terjadi dalam setiap aktivitas kehidupan jemaat Tuhan itu harusnya ada kaitan dengan peribadahan yang sungguh di hadapan Tuhan, tidak mempermainkan hubungan yang akrab itu dengan Tuhan. Nah, Ibu Bapak dan saudara-saudari kekasih Tuhan Yesus Kristus, memang ada 4 kelompok yang menjadi sasaran yang dituju oleh Yoel, baik ayat-ayat selanjutnya kalau kita baca pekerja di ladang, kemudian juga nanti ayat 13 dan 14 yang menyoroti tentang para imam. Semua menjadi sasaran daripada kritik Yoel terhadap kenyataan kehidupan peribadahan umat Tuhan pada waktu itu, sehingga muncullah bencana ini. Nah, gambaran ini sekaligus gambaran tentang hari Tuhan, sebagaimana yang dikatakan di dalam ayatnya yang ke-15 sesudah bacaan kita. Ayat 15 katakan, wahai hari itu, sungguh hari Tuhan sudah dekat, datangnya sebagai pemusnahan dari Yang Maha Kuasa. Bapak Ibu dan saudara-saudari, dahsyat sekali kan kalimat yang disampaikan, pemusnahan. Ngeri. Kalau itu memang betul-betul menjadi sesuatu yang datang dari Tuhan. Kalau makna pemusnahan dari Tuhan, Bapak Ibu jangan menganggap bahwa semua akan habis sama sekali. Tapi pengertiannya bahwa karena Dia yang menciptakan, jadi bagi yang tidak mau menerima hidup dalam karya penciptaan Tuhan yang dikatakan sungguh amat baik dan melupakan pribadi dengan Tuhan, maka itu akan hilang dari Tuhan. Itu artinya bahwa kematian, maut. Nah, hari Tuhan, kalau Israel memaknai awalnya sebagai hari kemenangan karena mereka dipimpin disertai Tuhan keluar dari tanah perbudakan ke tanah perjanjian, dalam kesempatan ini mau dikatakan sekali lagi, hari Tuhan adalah sesuatu yang boleh dikatakan sebagai hukuman, atau istilah yang memang benar dikatakan
sebagai peringatan yang sungguh dari Tuhan. Nah, karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudari, ini penting ya, supaya umat diingatkan ya, kalau pada waktu itu kedatangan belalang yang mengancam daerah Yehuda dan kota Yerusalem sebagai suatu tanda dari hari Tuhan, jemaat Tuhan diminta datang untuk berbalik kepada Tuhan, sikap pertobatan itu. Nah, saudara-saudara, di dalam kitab Yoel memang tidak disebutkan suatu dosa atau kesalahan khusus ya. Pertobatan dituntut karena umat Tuhan tidak sadar akan sesungguhnya kedatangan Tuhan yang senantiasa akan menyatakan diri. Itu dia. Kalau mungkin persoalan kesalahan khusus atau dosa sudah jelas mereka tidak akan menerima ya sesuatu yang baik dari Tuhan. Tetapi kesadaran bahwa setiap saat Tuhan datang untuk mengingatkan kita, pada saat seperti umat mengalami, oh saya sudah beribadah kok, saya sudah benar di mata Tuhan, tapi Tuhan datang dalam hati dan pikiranmu masih ada, mohon maaf, kebencian, ketidaksukaan, kemarahan yang senantiasa terus menggerogoti. Hati-hati, bencana dalam hidupmu, karena Tuhan tidak melihat dari bagaimana kita melaksanakan bentuk peribadahan kita ya, dalam segala upacaranya, dengan segala hal-hal yang kita buat. Tetapi yang Tuhan mau lihat bagaimana kesungguhan kita sadar bahwa setiap saat Tuhan mau ingatkan kita, itu hari Tuhan, waktu Tuhan. Kitab Yoel benar-benar menyadarkan kita semua, Bapak Ibu dan saudara-saudari, untuk menjadi insaf benar sebagai umat Tuhan, sebagai milik Tuhan. Dalam khotbah kenaikan saya sudah katakan, kalau Tuhan kita yakini Dia diangkat dan mengalami pemuliaan karena Dia berkuasa, maka sebagai orang percaya kita juga akan mengalami pemuliaan itu. Apakah kita akan menyia-nyiakan kondisi itu, situasi itu? Ya, umat Tuhan diminta semata-mata, mari, jangan muka kita saja yang berbalik menghadap kepada Tuhan, tapi hati dan pikiran kita membelakangi Tuhan, yang seringkali menyangkal kenyataan bahwa sesungguhnya kita mengalami berkat Tuhan yang begitu luar biasa. Tuhan minta berbalik sepenuhnya, keutuhan yang Tuhan mau supaya kita benar-benar mengalami bagaimana Tuhan menjamah seluruh hidup ini. Masa depan dan harapan kita sesungguhnya tidak ada yang bisa menjamin selain di dalam Tuhan. Nah, di tengah-tengah kenyataan seperti ini, Ibu Bapak dan Saudara-saudari, memang tema renungan sesuai dengan sabda Bina, sabda guna Dharma dan Krida itu menyatakan bencana sebagai alat Tuhan untuk mendidik umatnya. Artinya Bapak Ibu dan Saudara-saudari, lalu jangan katakan bahwa ini semata-mata karena dosa. Jauhkan itu. Nanti kita berpikir, loh kalau gitu COVID-19 ini karena bangsa Indonesia sudah berdosa. Bukan itu persoalannya. Jangan semudah itu dan segampang itu untuk memvonis kenyataan tentang persoalan dosa itu. Apa yang terjadi pada umat Tuhan tadi dikatakan bukan karena dosa dan sesuatu yang benar-benar tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan. Ya. Yang ada adalah bencana itu akan terus nyata dan terjadi, bukan hanya secara umum saya katakan tadi, di tengah pribadi kita. Kita seringkali menghadirkan bencana itu sendiri. Sudah jelas-jelas diatur dengan baik bagaimana kita menghadapi pandemi COVID-19 ini. Pemerintah dengan semua kebijakan dan aturannya sudah menetapkan dengan baik
semata-mata untuk bagaimana supaya tidak terjadi sesuatu penyebaran dari bencana ini. Tetapi toh terkadang kita menganggap enteng dan remeh. Pribadi kita berhadapan dengan kenyataan, jangan semata-mata karena sesungguhnya kita melihat ini kan cuma persoalan secara umum, tidak secara pribadi. Justru gambarannya di dalam hidup kita. Umat Israel diingatkan pada diri masing-masing untuk sungguh-sungguh sadar bahwa dalam hidup mereka hanya satu, alam itu akan berubah dengan apa yang baik kalau kita manusia yang mengelola. Dan di dalamnya disebutkan tadi para petani, kemudian para imam, dan orang-orang tertentu yang boleh dibilang pemabuk dan segala macam, sadar diri, benar-benar kembali pada hakikat untuk menerima hari Tuhan, bahwa di dalam hidupnya Tuhan akan terus datang untuk menyatakan bagaimana hidup yang sesungguhnya yang terbaik. Itu dia. Nah, untuk jalan itu tentunya kita harus taat, harus benar-benar melihat semua dalam hubungannya dengan kepentingan secara utuh dan umum. Bapak Ibu, memang satu hal yang diingatkan lewat firman ini. Sebelum minggu depan kita memasuki masa Pentakosta, di mana Roh Kudus Tuhan dicurahkan. Di dalam kitab Yoel ini, umat Tuhan, yakni orang-orang percaya, dipanggil untuk mempersiapkan diri menghadap Tuhan. Saudara tidak mau menghadap Tuhan, hari Tuhan pasti akan datang. Dipanggil untuk mempersiapkan diri menghadap Tuhan tanpa menyebut dosa atau pelanggaran. Yoel minta dengan kerendahan hati dan kesadaran bahwa kita memang orang-orang yang harus ada di dalam hadirat Tuhan. Sikap dalam berjumpa dengan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan itu harus nyata, bukan hanya dari secara fisik, tapi hati dan pikiran kita pun menyatu dengan perjumpaan Tuhan itu. Lalu yang paling penting, hormatilah hadirat Tuhan. Bapak Ibu, ya kasih Tuhan, kita punya hidup dalam kemuliaan Tuhan. Sudah diungkapkan lewat firman kemarin. Hari ini sungguh yang mau dibilang, jangan berpikir lagi soal bencana. Ya, tidak usah takut tentang apa yang disebut sebagai Yom Yahweh, hari Tuhan, karena setiap saat dia datang. Jangan bicara, memang Yom Yahweh bisa bicara tentang kematian kita, maut, tapi mari bahwa sesungguhnya pernah ada hari Tuhan yang dinyatakan kepada Israel manakala dia membebaskan dan melepaskan. Dan hari Tuhan itu juga yang dalam pengertian Perjanjian Baru dimaknai pada kedatangan Yesus Kristus. Harinya akan nyata, saudara akan menerima karunia Roh Kudus untuk sungguh-sungguh mengerti bahwa hidup kita benar-benar berarti dan berharga di mata Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudari, pada kesempatan ini firman Tuhan terus mau menyapa kita bahwa kalau Allah dalam Yesus Kristus memang seringkali memperingatkan kita, atau boleh dikatakan mendidik kita dengan berbagai cara. Mungkin juga saudara katakan, saya sekarang sedang dalam keadaan susah, dalam keadaan yang sangat menyakitkan karena bencana pribadi, bencana kelompok atau bencana nasional seperti saat ini. Kalau kita hanya melihat penggalan-penggalan hidup kita hanya sebatas pada bencana dan bencana, maka sikap peribadahan kita tidak akan pernah menjadi sesuatu yang benar. Tapi Tuhan mau katakan, memang benar setiap peristiwa itu akan terjadi. Tapi di balik peristiwa itu coba renungkan sungguh-sungguh kedatangan Tuhan yang menyapa saudara dan saya. Setiap saat, setiap detik, bencana COVID-19 ini bisa menjadi bagian bagi kita dan mengancam jiwa kita.
Tetapi apakah itu menjadi sesuatu yang begitu besar, begitu hebat dan luar biasa? Tapi lihatlah bagaimana pemeliharaan Tuhan pada dirimu, pada diri kita semua. Coba lihat baik-baik, betapa besar Tuhan tetap menyediakan hidupnya seutuhnya, bukan setengah-setengah, untuk bagaimana melindungi dan menyertai kehidupan kita. Alasan yang penting adalah jangan pernah berhenti meratap, dalam arti bertobat, bukan hanya soal menangis air mata dan menjerit-jerit sampai kita sendiri kehilangan kesadaran, bukan. Tapi sikap pertobatan kita, Tuhan ada selalu saat Tuhan mengatakan ingat, itulah hari Tuhan, itu waktu Tuhan. Ketika kita memang sudah merasa benar, jangan kebenaran itu menjadi sesuatu yang justru kita banggakan, yang membuat orang lain merasa tidak senang dan tidak suka. Tapi ketika kita memang merasa berdosa juga, kita merasa bersalah, jangan lalu katakan ini susah juga. Ada orang seringkali merasa sudah salah tapi bangga dengan kesalahannya. Hari ini lewat peristiwa yang Tuhan mau supaya kita juga mengambil bagian dalam peristiwa Pentakosta nanti, tidak ada satupun sebenarnya yang Tuhan inginkan saudara dan saya mengalami bencana. Tidak ada satupun hal yang Tuhan harapkan bahwa kita akan terlibat dengan kenyataan penderitaan. Tapi kalaupun itu ada, dan kalaupun itu terjadi, satu hal, jangan coba melawan. Tapi yang paling penting adalah sadarkan dirimu untuk bertobat, untuk mengakui tidak ada yang dapat mengendalikan hidup ini kalau bukan karena Tuhan Yesus Kristus, yang sudah bangkit dan naik dan akan menyatakan diri lewat penyertaannya melalui Roh Kudus. Adik-adik saudara kekasih Tuhan Yesus Kristus, kita masih dipanggil melihat tanda-tanda zaman, melihat situasi yang terjadi ini bukan dengan penyesalan, bukan dengan hebat-hebatnya kita mau melawan dalam arti bahwa kita bisa mengalahkan, tidak. Tapi pribadi kita, diri kita yang Tuhan ingin untuk sungguh-sungguh menyadarkan diri, membuka diri, mempersilakan hari Tuhan, waktu Tuhan boleh terjadi, sekalipun itu peringatan yang berat, tapi kita tetap ada dalam kehadiran Tuhan. Itu dia. Jadi ibadah kita tetap akan menyatakan sebagai kesempatan Tuhan melawat dan menghadirkan hidupnya, kuasanya bagi kita, sehingga kita di dalam hidup ini tetap akan menjadi orang yang diberkati dengan sungguh. Tuhan berkati kita semua. Shalom. Amin.
Jemaat Tuhan, mari berdiri bersama dengan seluruh umat percaya dan gereja sekalabat. Kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat Tuhan, kami persilakan duduk kembali. Mari kekasih Tuhan Yesus Kristus, kita masuk di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa di surga, dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur di hari pemulihan ini Engkau menyatakan bahwa sesungguhnya kehadiran-Mu, hari-Mu nyata setiap saat, sekalipun bahwa itu merupakan suatu peringatan ketika kami boleh tahu bahwa ada bencana dan persoalan kehidupan yang senantiasa kami alami. Sebagaimana yang boleh disaksikan oleh kitab Yoel, Engkau menghendaki agar sikap pertobatan bukan semata-mata karena dosa dan pelanggaran, tetapi karena kesadaran bahwa hari Tuhan itu pasti ada, hari Tuhan itu pasti nyata, menjadi sesuatu yang benar-benar kami boleh alami. Sehingga sikap pertobatan adalah kesadaran kedatangan Tuhan. Kami tahu Tuhan Engkau melihat kami. Kami tahu Tuhan Engkau sangat-sangat mau mengasihi hidup kami, melawat hidup ini bahkan menjamah kami. Karena itu perkenankan kami ya Tuhan dalam doa ini untuk sungguh-sungguh boleh membuka diri, datang kepadamu, memasrahkan hidup ini hanya kepada kehendak dan kuasa-Mu ya Tuhan Yesus. Kami sadar memang kami tidak mampu, karena bencana itu begitu mengerikan, bahkan seringkali menguasai hidup kami dengan pikiran perasaan yang sering membuat kami panik, membuat kami marah, membuat kami jengkel, bahkan mungkin juga yang menyebabkan penderitaan secara ekonomi. Seringkali menjadi suatu penyebab bukan karena virus yang hadir, tetapi yang menyebabkan kebinasaan bagi kami sendiri karena apa yang kami boleh ambil sebagai sikap yang melawan segala sesuatu dengan kemampuan kami. Tuhan tolong, bukan kami tidak boleh melawan, tapi kami diajak untuk sungguh-sungguh menempatkan diri, memberikan diri hidup ini dikuasai oleh Tuhan dengan kehadiran Tuhan melalui hari Tuhan. Dan kami sadar Bapa untuk sungguh-sungguh dalam ibadah kami mewujudkannya dengan tidak bermain-main, tetapi yang sungguh-sungguh menyadari bahwa hidup dalam peribadahan itu adalah hidup dalam perjumpaan dengan Tuhan yang sesungguhnya. Jangan buat kami lalai, jangan buat kami Tuhan terlena dan menganggap enteng segala bentuk peribadahan dalam perjumpaan dengan Tuhan. Terima kasih untuk kesetiaan kami, ketaatan kami Tuhan untuk beribadah pada hari ini. Tuhan berkati akan jemaat-Mu GPB Getsemani dengan semua karya pelayanan yang Tuhan percayakan, walaupun di tengah pandemi COVID-19 yang membuat kami harus berada dalam ketaatan aturan PSBB, yang dimana kami beribadah di rumah kami masing-masing atau di keluarga kami masing-masing. Tapi sapaan firman Tuhan menguasai hidup kami dan tidak akan pernah berhenti untuk menyatakan kehendak-Nya. Dan biarlah Tuhan tolong berkati jemaat-Mu dengan semua apa yang kami memang tetap doakan. Bagi sukacita, syukur karena pertambahan usia, kelahiran maupun perkawinan, Tuhan sempurnakan dengan keyakinan bahwa
waktu yang Engkau akan berikan di tahun yang akan datang pun menjadi berkat bagi kami menikmati pertambahan-pertambahan usia. Demikian juga untuk kehidupan berkat yang Kau beri lewat pekerjaan dan usaha sekalipun di tengah kesulitan ekonomi yang ada. Tetapi kami tahu Tuhan, pemeliharaan-Mu tetap ada bagi setiap orang yang boleh mengalami. Kami mohon berkat-Mu Tuhan, untuk senantiasa mereka sadar bagaimana mengucap syukur, karena semata-mata bukan karena apa yang kami miliki dan kami punya, tapi karena Tuhan menguasai hidup kami terpelihara. Dan kalau kami tahu bagaimana mengucap syukur, maka pemeliharaan Tuhan sungguh-sungguh lebih daripada apa yang kami boleh miliki. Tuhan tahu apa yang akan kami boleh nikmati di masa yang akan datang. Terima kasih Tuhan Yesus. Anak-anak kami Tuhan berkati, masa kanak-kanak mereka, masa remaja mereka, teruna, masa muda mereka. Tolong Tuhan, kawal mereka dengan sungguh-sungguh. Jauhi dari segala hal yang seringkali merongrong hidup anak-anak muda kami, dari segala penyalahgunaan obat terlarang, pergaulan bebas, dan apapun Tuhan. Dan terutama bagi anak-anak kami yang masih dalam masa studi, hikmat pengertian tetap Engkau berikan dalam kepintaran yang mereka boleh dapati, karena kami tahu Tuhan, mereka mungkin mengalami semacam suatu kekurangan karena tidak dapat bersekolah di tempat yang mereka biasa melakukannya, tapi mereka harus melakukannya di rumah masing-masing. Tapi biarlah itu menjadi suatu hal yang baru, makin membuat mereka lebih giat dalam mendapatkan ilmu bagi masa depan hidup mereka. Berkati orang-orang tua kami, setia kami tetap berdoa Tuhan, siapapun dan dimanapun mereka berada, Tuhan tetap memberi yang terbaik bagi masa tua mereka, karena pandemi COVID-19 ini menjadi suatu ancaman bagi kehidupan orang-orang usia lanjut. Tetapi Tuhan tidak pernah membiarkan, karena lanjut karunia Tuhan tetap dalam pemeliharaan bagi mereka yang mau terus senantiasa berserah dan mengharapkan pertolongan Tuhan senantiasa terjadi. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ada banyak hal yang kami juga mau katakan, terutama tetap kami mau berdoa bagi apa yang terjadi di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, untuk mereka yang terus kami doakan dalam penderitaan yang dialami karena sakit, karena dalam pengamatan, bahkan mungkin juga di tengah keadaan kritis. Kami mohon Tuhan, jamahan-Mu, kasih-Mu menjangkau mereka, selamatkan mereka. Kalau kami percaya kuasa Tuhan nyata, maka pemulihan Tuhan akan tetap terjadi. Untuk mereka yang bekerja terus dengan penuh sukacita, sekalipun dengan beban pribadi keluarga mereka, sebagai tenaga medis, tenaga perawat, jururawat, atau mungkin juga semua yang mengambil bagian dalam proses penanggulangan segala hal yang terkait dengan COVID-19 ini, tolong Bapak, termasuk juga aparat pemerintah yang dengan bahu-membahu sungguh mau memberi diri dengan sepenuhnya, sekalipun ancaman virus ini juga menjadi bagian bagi mereka, tapi mereka boleh dengan penuh sukacita melakukannya. Tuhan berkati, lindungi mereka, kawal mereka, dan buatlah mereka dengan kekuatan dari Tuhan mereka tetap diselamatkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Yesus. Terima kasih untuk semua doa dan permohonan kami. Ada banyak hal yang kami mau ungkapkan. Tapi satu hal kami percaya, Engkau ada hadir setiap saat. Sebelum kami meminta, hari Tuhan sudah nyata, hari Tuhan sudah diberikan, kehadiran Tuhan tetap ada untuk kami. Tuhan tolong berkati dan nyatakan kehendak-Mu, agar apa yang kami boleh alami adalah sukacita penuh dan damai sejahtera dari Tuhan. Inilah doa kami, inilah syukur kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Demi putra-Mu Yesus Kristus Tuhan, yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Jemaat yang terkasih, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab dalam 2 Korintus pasal 9 ayat 7 yang menyatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hatinya atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dalam ibadah ini tersedia amplop persembahan untuk kas jemaat dan untuk persembahan wajib atau persepuluhan, persembahan khusus atau pengucapan syukur, serta untuk persembahan pembangunan ekonomi gereja. Tuhan Yesus memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat yang terkasih, mari berdiri. Untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur, kita berdoa secara silih berganti. Ya Tuhan, kasih-Mu setinggi langit dan setia-Mu sampai ke awan-awan. Seluruh hidup kami dipenuhi dengan kasih-Mu dan melimpah dengan berkat-Mu. Kepadamu kami serahkan persembahan ini sebagai tanda setia kami untuk selalu hidup di dalam kasih-Mu. Dalam nama Yesus, terimalah syukur kami. Ya Yesus Tuhan kami bersyukur dan memuji nama-Mu, karena Engkau selalu setia dan mengasihi kami. Terimalah tanda kasih kami melalui persembahan ini, ya Tuhan. Serta urapi majelis jemaat agar dapat mengelola dan menggunakannya sesuai kehendak-Mu dan untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu. Amin. Warta Baca Minggu 24 Mei 2020. 1. Ucapan terima kasih.
Majelis Jemaat GPIB Getsemani mengucapkan terima kasih kepada pemberitaan firman Pendeta Jimmy H. Kairot, Kantoria, Organis, Soul and Multimedia, serta jemaat yang hadir pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak dan Ibu serta saudara-saudara. 2. Diakonia. Dihimbau untuk jemaat yang bersedia menyumbangkan diakonianya dapat disampaikan ke kantor gereja GPIB Getsemani. 3. Mengingat jemaat untuk menyampaikan persembahannya ke kantor gereja atau majelis setempat. Demikian warta jemaat ini. Terima kasih. Jemaat kekasih Tuhan, sekarang masukilah kehidupanmu sehari-hari. Beritakanlah Injil berdasarkan firman Tuhan yang sudah kamu dengar. Mari berdiri, kita kedungkan kita bakti 266 bait 1 dan 2. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.